Halo, kita berjumpa lagi. Dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai proporsi dan bagaimana prinsip serta implementasinya. Nah, khususnya untuk menggambar anatomi manusia yang menjadi basis penting ya untuk para mahasiswa desain dan seni rupa atau siapapun yang menyukai dan tertarik untuk belajar menggambar. Video ini akan menjadi dua bagian. Pertama mengenai prinsip proporsi dan pengertiannya, dan kedua implementasi atau mempraktikkan cara menggambarnya. Baiklah, kita akan mulai ya. Sebagai contoh, salah satu masalah kita dalam menggambar, khususnya menggambar anatomi tubuh manusia, selalu ada keinginan mencapai sebuah bentuk yang ideal, harmonis, atau proporsional. Betul kan? Ya. Dan tentunya bukan saja enak dilihat oleh kita sendiri, tapi juga oleh orang lain. Nah, makanya waktu kita menggambar, seringkali menggunakan penghapus, karena selalu gambar kita tampak terasa ada keanehan. Kita ingin sempurna gitu ya. Kadang kita menggambar bagian tangannya, tapi kok terlihat lebih besar dibandingkan kepalanya. Atau bentuk dan panjang tangan terlihat tak seimbang dengan anggota tubuh lainnya, dan seterusnya. Walaupun akhirnya kita putuskan juga untuk berhenti menghapus, tapi setelah jadi gambarnya, orang lain yang melihat gambar kita masih melihat juga ada kesalahan dari bentuknya. Dan kita juga baru sadar lagi ya. Oke, jika demikian, proporsi memiliki arti universal dan memiliki kesepakatan bersama walaupun kita tidak saling mengenal satu sama lain. Definisi proporsi sangat bervarian, tapi saya menemukan definisi yang sederhana, singkat dan jelas khususnya untuk tema ini ya, yaitu part in its relation to the whole. Jadi intinya setiap bagian-bagian kecil yang berhubungan dengan bagian yang besar. Demikian juga sebaliknya. Dalam konteks menggambar manusia, berarti setiap kali kita akan menggambar bagian anggota tubuh atau part ya, tangan, kaki, lengan, telapak tangan dan sebagainya, dari ujung kepala sampai dengan telapak kaki akan selalu dihubungkan dengan ukuran atau rasio keseluruhan anggota tubuh lainnya. Jadi tidak bisa kita menentukan panjang kaki tanpa mengacu kepada tinggi badannya atau tinggi kepalanya atau lebar bahunya dan seterusnya. Oke, coba kita perhatikan gambar ketiga wanita ini ya. Manakah yang paling enak dilihat oleh mata kita? Atau mendekati proporsi lah daripada ketiga ini. Tentu tidak sempurna ya, tapi mendekati. Tentunya kita akan sepakat memilih wanita paling kiri. Nah, kenapa? Karena jika dibandingkan antara ketiganya, ialah yang paling enak dilihat dibanding wanita yang lainnya. Nah, kenapa demikian? Ada dua hal yang menjadi catatan ya. Ketika kita sepakat menunjukkan yang paling kiri, itu menunjukkan bahwa proporsi adalah universal. Kamu dan saya dan kalian semua sepakat, gitu ya. Kenapa terlihat enak dilihat? Yang kedua, karena wanita yang paling kiri, setiap bagian anggota tubuhnya serasi dan berelasi dengan bagian anggota tubuhnya yang lain, dan sangat berbeda dengan wanita yang di sampingnya. Wanita yang kedua terlihat kepalanya tampak lebih besar dari tubuhnya, sedang wanita yang ketiga walaupun tampak lebih tinggi, tapi ada bagian anggota tubuh yang lain yang tidak seimbang. Misalnya pinggulnya terlalu besar, terlalu lebar dibandingkan besar badannya, atau kakinya tampak lebih pendek dibandingkan tinggi tubuhnya. Gambar ini juga membuktikan bahwa badan yang tinggi belum tentu proporsional. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi jika setiap anggota tubuh memiliki rasio yang berbeda-beda satu sama lainnya. Seperti itu kira-kira. Oke, kalau begitu bagaimana caranya waktu kita menggambar bisa tetap menjaga proporsi agar tidak terlihat aneh? Nah, berdasarkan masalah ini, maka seorang ilustrator Amerika bernama Jack Ham memperkenalkan sebuah cara bagaimana menggambar manusia agar terlihat ideal dan proporsional. Ya, tentunya Jack Ham tetap mengacu kepada prinsip proporsi yang sama, yaitu part in its relation to the whole. Nah, jadi ia menentukan tinggi tubuh manusia ya secara keseluruhan, secara whole gitu, dari ukuran tinggi kepalanya sendiri ya, yang dihitung dari batok kepala paling atas sampai dengan telapak kaki berjumlah 8 kali tinggi kepalanya. Nah, dalam menggunakan metode ini tentunya Jack Ham tidak asal-asalan atau abal-abalan ya. Jack Ham mempelajarinya dari Virtuvian Man-nya Leonardo da Vinci, yang menjelaskan juga bahwa tinggi manusia ideal adalah terdiri dari 8 kali jumlah tinggi kepalanya. Oke, dari patokan tinggi kepala manusia inilah maka anggota tubuh yang lain, partnya ya, atau tubuh yang lain
mengikutinya seperti tinggi kaki manusia sebanyak 4 kepala, lebar bahu 2 kepala. Bukan hanya Jack Ham yang menggunakan prinsip ini. Sebelumnya Le Corbusier, seorang seniman dan arsitek Perancis yang dikenal dengan prinsip modularnya, juga mempelajari dari sumber yang sama, yaitu Virtuviannya Da Vinci, ya. Yaitu ketika manusia membentangkan tangannya akan membentuk persegi 4 sekaligus membentuk sebuah lingkaran dari titik pusar sebagai sentralnya. Dari patokan itulah setiap bagian tubuh manusia, tinggi kepala, jarak kepala, sampai pusar, lebar bahu, dan seterusnya memiliki skala modul atau rasio yang sama. Tentu kesamaan rasio ini mereka pelajari juga dari prinsip Golden Ratio dari era klasik dan Renaissance yang terkenal itu. Oke, kita lihat bagaimana Jack Ham dan Le Corbusier terinspirasi dari Golden Ratio yang terkenal itu, ya. Golden section yang dikenal dengan rasio emas atau bisa disebut juga proporsi emas, yaitu 1.618, yang dikenal juga dengan bentuk spiral yang sangat dikenal seperti keong itu, ya. Nah, apa itu 1.618? Gampangnya, jika persegi panjang itu memiliki tinggi 8 cm, maka lebarnya adalah 5 cm. Jadi 8 dibagi 5, rasionya adalah 1/6, gitu ya. Jadi mendekati 1.618 tadi, ya. Jadi persegi panjang ini dibagi menjadi bagian kecil akan menghasilkan juga rasio yang sama seperti yang terdapat dalam Fibonacci series seperti 0, 1, 1, 2, 3, 5, 6, 13, 21, 34. Jika dihitung dan dibagi angkanya, misalnya dari 3 bagi 2, 5 bagi 3, 8 bagi 5, akan menghasilkan rasio yang sama, yaitu 1.6. Nah, tentunya dalam kesempatan ini saya hanya menjelaskan prinsip dasarnya saja, ya. Nah, linknya terdapat di deskripsi jika ingin tahu lebih jauh mengenai Golden Section. Nah, Golden Section ini menjadi sangat menarik karena proporsi ini juga terdapat pada alam semesta dan isinya, seperti jumlah kelopak bunga, ya, berikut susunan ranting pohonnya, bentuk spiral keong atau binatang lainnya, bahkan bentuk atau bentuk visual lingkaran angin, ya, atau badai dan lain-lain juga mengikuti skala ini, ya. Bahkan karya seni rupa dan arsitektur zaman Yunani dan Romawi hingga Renaissance menggunakan proporsi ini, terutama ketika mereka menciptakan karya-karya besarnya, ya. Dan tentunya sesuai dengan tema kita, proporsi ini pun berlaku pada manusia sebagai pusat kehidupan. Kita perhatikan contoh spiral Golden Section yang terkenal itu, ya. Dari tinggi, lebar, dan ketika terbagi menjadi persegi panjang, yang kecil-kecil tetap memiliki rasio yang sama, yaitu 1.618. Ya, semua sama, panjang diperkecil sampai sekecil apapun memiliki rasio yang sama. Nah, kita perhatikan juga contoh gambarnya Jack Ham yang di sebelah kiri juga mengikuti hal yang sama, ya. Dari batok kepalanya, ya, paling atas sampai dengan telapak kaki, dari kepalanya paling atas sampai dengan ujung jari, letak pusar, puting, tinggi kepala, lebar bahu memiliki rasio yang sama. Inilah yang disebut part in its, ya, relation to the whole. Nah, bagaimana dengan Le Corbusier? Dari siku ke telapak tangan, dari batok kepala sampai dengan pusar, dari pusar sampai dengan ujung jari, dan seterusnya memiliki juga rasio yang sama. Dan Le Corbusier menggunakan prinsip ini ketika mendesain karya bangunannya. Jadi sekali lagi diingatkan, bukan hanya tinggi saja yang menjadi patokannya, karena bisa terjadi salah paham, ya, mengenai prinsip proporsi, sehingga hasilnya bahwa proporsi orang barat sama timur berbeda katanya. Misalnya ada yang mengatakan bahwa tinggi orang Indonesia adalah 6 kepala, bukan 8 kepala, karena 8 kepala itu orang barat katanya begitu, ya. Nah, sebagai catatan lagi bahwa tinggi badan manusia bukan proporsi, karena tinggi badan hanya melihat sisi tingginya tubuh seorang. Misalnya orang barat, orang bule tingginya memang di atas rata-rata orang Asia, tapi bukan berarti tubuhnya proporsional, ya. Atau sebaliknya, orang Asia yang lebih pendek bukan berarti tidak enak dilihat atau juga tidak proporsional. Jadi yang pendek bisa proporsional. Oke, saya contohkan, ya, satu gambar yang tadi yang kita gambar. Nah, misalnya coba. Jadi saya akan buktikan bahwa tidak ada hubungannya antara tinggi badan orang bule dengan orang Asia. Jadi masalah ini adalah masalah proporsi, ya.
Nah, misalnya coba kita lihat gambar ini. Ini kan saya tinggi sama nih, saya samakan dengan dia. Tapi secara proporsi, dia tetap lebih baik daripada saya. Pada saya memang tidak sempurna badannya. Ya. Oh, misalnya saya pendekkan gambar ini, bawah seperti ini. Juga tetap sama dia, secara proporsi tetap baik. Ya, jadi masalahnya adalah bukan masalah orang bar lebih tinggi, orang Asia lebih pendek, bukan masalah itu. Tapi masalahnya adalah proporsi. Part in its relation to the whole. Oke, sekarang kita akan mencoba menganalisa kedua gambar ini. Nah, kedua gambar ini menunjukkan ukuran tinggi tubuh yang sama. Saya buat demikian, yaitu 170 cm ya, keduanya sama. Kalau diperhatikan gambar sebelah kiri yang katanya terlihat mirip seperti orang barat, malah proporsi tubuhnya tampak lebih baik dibandingkan gambar sebelahnya, yaitu gambar saya sendiri. Nah, kenapa bisa demikian? Coba kita analisa dengan mengikuti prinsip proporsinya Jack Ham. Nah, yang pertama, karena orang yang di sebelah saya besar dan tinggi kepalanya seimbang dengan proporsi keseluruhan tubuhnya. Jika dihitung dari batok kepalanya paling atas sampai ke lantai atau telapak kakinya setinggi 8 kepala, dan tentunya seluruh anggota tubuh yang lain secara proporsi mengikutinya. Nah, sedangkan tinggi kepala atau besar kepala saya malah sebaliknya, tidak seimbang dibandingkan proporsi seluruh tubuhnya. Jika dihitung dengan tinggi kepala saya sendiri, hanya diperoleh 7 kepala saja. Nah, maka hasilnya kaki saya terlihat lebih pendek, bahu terlihat kurang lebar, dan seterusnya. Semuanya disebabkan karena ada salah satu anggota tubuh saya tidak sebanding ukurannya dengan yang lain. Jadi, bukan karena saya orang Asia dan bukan karena masalah tinggi badan, karena keduanya memang sama tinggi, ya. Berarti tinggi badan seseorang tidak menjamin dia terlihat proporsional atau enak dilihat. Demikian juga orang yang pendek belum tentu tidak proporsional. Karena masalahnya adalah bagaimana seluruh anggota tubuh saling terkait satu sama lain. Misalnya seberapa besar tinggi kepalanya dibandingkan dengan tinggi tubuhnya, atau tinggi kakinya, tinggi tangannya, dan seterusnya. Demikian penjelasan saya mengenai proporsi. Sampai ketemu di video lanjutannya. Salam gambar.